Lagi viral nih. Advokat dipidanakan. Sahabat-sahabat pasti mengenal Pak Komarudin Simanjuntak yang kemarin viral mendampingi korban Brigadir Joshua Huta Barat itu, yang sidangnya memakan waktu yang cukup lama itu, Verdi Sambo itu. Nah, sekarang yang bersangkutan dipidanakan, ya dipidanakan dan diproses. Ya, memang itu normatif sih diproses, tapi ini yang menjadi tanda tanya saya, diproses kemudian dijadikan tersangka, ya kan? Dijadikan tersangka. Nah, saya baca di Jawab Pos ini, ya kan, ditetapkan jadi tersangka, Kamarudin Simanjuntak tegaskan profesi pengacara terancam. Yes, betul itu. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Nah, dalam konteks kasus, ya kan, yang menyeret nama Komarudin Simanjuntak ini, jika dia dalam hal menyampaikan sesuatu apapun, termasuk langkah-langkah hukum apapun, bertindak untuk dan atas nama kliennya dengan itikat baik di dalam maupun di luar persidangan, bahkan berbicara di luar maupun di dalam persidangan, pertanyaannya, apakah bisa dipidana? Apakah bisa dipidana? Ayo. Ini substansi sekali sih, sangat substansi sekali, sangat substansi sekali. Untuk itu, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Advokat nomor 18, ya kan, tahun 2003 tentang advokat, pasal 16 udah jelas di situ. Advokat tidak bisa dipidana, ya kan. Tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun. Ini yang disebut dengan hak imunitas advokat, tidak bisa dipidanakan, tidak bisa digugat secara perdata jika dalam melakukan langkah-langkah hukum, berbicara di dalam maupun di luar persidangan, litigasi maupun non litigasi, dia bertindak untuk dan atas nama kliennya dengan itikat baik. Nah, begitu. Nah, ini perlu diuji. Ya, saya yakin Pak Komarudin jelas akan mengajukan upaya hukum pra peradilan ini. Jadi bahaya sekali ini jika advokat itu dalam membela kliennya dengan itikat baik berbicara, kemudian dianggap mencemarkan nama baik lawannya, dilaporkan advokatnya. Ah, ini sangat bahaya karena advokat ini merupakan representatif dari kliennya sehingga tidak bisa dipidana, ya. Jika ditemukan adanya hal-hal yang sifatnya bisa mengarah ke tindak pidana, ya, dugaan tindak pidana, entah itu pencemaran nama baik dan lain sebagainya, maka yang dilaporkan advokatnya apa? Kliennya, ya kliennya, karena advokat ini merupakan representatif daripada kliennya yang memberikan surat kuasa melalui surat kuasa khusus, demikian sahabat-sahabat, maupun surat kuasa istimewa. Nah, itu tidak bisa dipidana itu, dan itu ada undang-undang yang jelas mengatur tentang itu, bahwasanya advokat memiliki hak imunitas, tidak bisa dituntut pidana maupun perdata, kecuali ya advokatnya sendiri yang memang melanggar hukum, kan begitu, nipu umpama contohnya, atau melakukan langkah-langkah hukum yang melanggar hukum dengan maksud mengambil langkah hukum tapi melanggar hukum secara pribadi, tapi lo, ya. Tapi kalau lagi-lagi dia bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum kliennya berdasarkan surat kuasa, itu tidak bisa dipidana. Jelas itu aturannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu saya tegaskan bahwasanya ini pernah terjadi sebenarnya. Saya pernah pernah terjadi yang berkaitan dengan ini. Apa yang terjadi? Tidak bisa dilakukan upaya hukum. Bukan advokat ini kebal hukum, no, bukan. Advokat tidak ada kebal hukum, seperti yang saya sampaikan barusan, bahwasanya ketika advokat secara pribadi melanggar hukum,
ya kan? Contohnya menggunakan narkoba. Oh, saya ini advokat, tidak bisa, tetap dipidana kan begitu. Melakukan suap dan lain sebagainya yang melanggar hukum, ya tetap bisa dipidana. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, advokat ya dengan maksud untuk membela kliennya dengan etikat baik, maka melekat pada advokat ini yang disebut dengan hak imunitas, sehingga advokat ini tidak bisa dipidana. Dalam konteks perkara yang menimpa Bapak Komarudin Simanjuntak ini, perlu diuji apakah dia dalam menyampaikan sesuatu di luar persidangan atau non litigasi di hadapan media, kan ini di hadapan media, press release ya dia. Apakah itu bertindak untuk dan atas nama kliennya? Kalau itu bertindak untuk dan atas nama kliennya dengan itikat baik dan atau ya kan, dan atau untuk membela kliennya dengan itikat baik, maka tidak bisa dilakukan upaya hukum keperdataan maupun dilaporkan secara pidana. Sehingga laporannya ya diterima. Laporannya diterima saja, tapi ya tentulah harus dihentikan. Harus dihentikan itu. Karena jelas kalau dia ada surat kuasa dan berbicara untuk dan atas nama kliennya, ya kan, dan membela hak-hak kliennya dengan itikat baik, dengan itikat baik, maka tidak bisa dipidana maupun diperdata. Itu yang disebut hak imunitas, sahabat-sahabat. Ya, paham ya? Jadi demikian. Tapi ini harus kita tunggu, ya kan? Harus kita tunggu. Kita berharap, saya sebagai lawyer, saya berharap Pak Komarudin Simanjuntak ini melakukan upaya-upaya hukum. Tentulah pasti ini, yakin saya, beliau akan melakukan upaya hukum pra peradilan itu untuk menguji apakah laporan ini ya kan secara formil apakah laporan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum beracara, dalam hal ini KUHAP ya kan, kemudian Perkaba ya kan, undang-undang kepolisian dan lain sebagainya. Dan juga ya perlu diuji juga tentang hierarki hukum yang ada di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang 18 tahun 2003 itu, di mana hak imunitas itu melekat pada advokat. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat dan kita tetap doakan penegakan hukum di negara kita ini senantiasa memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kepentingan rakyat dan berpegangan pada aturan-aturan hukum. Terakhir kita doakan penegak-penegak hukum kita, pejabat-pejabat kita, semuanya kita doakan untuk senantiasa on the track, senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dan berpegang pada aturan-aturan hukum. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين